Aku diberkati, aku dilimpahi, itulah janji Tuhan. Pagi hari ini kita mau tangkap janji Tuhan itu. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam setiap hal, dalam setiap masa, Dia selalu ada untuk kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Saya undang sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima
janjimu tak pernah terlambat menolongku. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, terima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat. Menolongku, Yesus. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Kasih setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan hikmat yang daripadamu Tuhan. Sehingga setiap apapun yang disampaikan boleh berasal daripadamu saja ya Tuhan. Dan boleh memberkati setiap kami, menguatkan kami dan meneguhkan setiap kami menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan waktu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, senang rasanya kita masih bisa beribadah bersama-sama dalam kondisi yang penuh dengan keberkatan. Ya, mungkin yang Youth dan Vixen agak capek ya karena Jumat dan Sabtu kemarin mereka mengadakan acara Youth dan bapak-bapaknya, ibu-ibunya juga ada yang ikut. Udah tua tapi merasa muda gitu ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar akan firman Tuhan pagi hari ini dengan satu judul tetap naik dan jangan turun. Saya akan ajak kita semua untuk melihat kitab suci kita ya di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Sekali lagi Ulangan 28 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia.
Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ya, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini tentunya tidak asing ya buat kita. Seringkali kita membaca, mendengar ya, bahkan merenungkan tentang janji Tuhan yang sangat spektakuler buat kita, bahwa Dia akan mengangkat kita ini menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bagi beberapa banyak pandangan-pandangan kekristenan, ada dua ayat yang seringkali dianggap sebagai pengajaran yang kurang tepat dari kalangan penganut teologi kemakmuran, ya. Salah satunya ayat ini, dan yang kedua itu doa Yabes. Ya. Seringkali mereka berkata, oh itu gambaran dari teologi kemakmuran. Apabila kita menafsirkan dengan kurang tepat, agak berat sebelah, bisa saja ayat ini memang menjadi pembenaran akan pandangan tentang teologi kemakmuran. Tapi hari ini kita akan melihat ayat ini dari perspektif yang tepat, ya, yang apa Alkitab katakan. Saudara, Ulangan pasal 28 sebetulnya adalah ayat-ayat yang bicara tentang janji Allah kepada orang-orang Israel. Kalau kita melihat ayat-ayat ini sebelumnya, ya, ayat 1 sampai 14 itu bicara tentang berkat. Kalau engkau begini-begini, maka aku akan memberkati dan sebagainya. Kemudian kalau kita melihat ayat 15 sampai yang ke-68 itu berisi tentang kutuk. Kalau engkau tidak begini, maka engkau akan mendapat kutuk. Singkatnya Bapak Ibu, Ulangan 28 itu bicara tentang perjanjian, bicara tentang covenant antara orang-orang Israel, ya, umat perjanjian itu dengan Tuhan. Nah, intinya di dalam ayat yang ke-13-14 ini ada satu ayat yang sangat luar biasa yang perlu kita renungkan baik-baik. Dikatakan bahwa Tuhan itu akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Saudara, siapa yang tidak kepingin hidup kita ini menjadi kepala? Kepala ini adalah gambaran simbol dari seseorang yang memiliki posisi menjadi pimpinan. Kepala itu gambaran dari orang yang memiliki pengaruh, gambaran daripada orang yang disegani, dihormati. Karena kepala adalah merupakan organ tubuh kita yang paling penting. Sehingga kata kepala itu merupakan metafora, gambaran dari posisi-posisi dalam kehidupan kita itu yang sedemikian penting. Coba kita bandingkan, kalau di sebuah perusahaan, di sebuah usaha, di sebuah organisasi, di sebuah komunitas, pasti yang menjadi pusat perhatian, pusat kehormatan adalah orang-orang yang menduduki posisi menjadi kepala. Entah menjadi kepala bagian, ya, menjadi kepala bidang ini, bidang itu dan sebagainya. Jadi tidak semata-mata ini bicara tentang hal-hal yang bersifat materi. Tapi menjadi kepala itu adalah janji Tuhan kepada kita supaya kita itu menjadi pribadi, menjadi individu yang unggul di antara komunitas kita. Dan Tuhan mengatakan bahwa aku akan menjadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Ekor gambaran apa? Ekor adalah gambaran dari bagian dari sebuah, katakanlah sebuah organisasi, sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang tidak banyak dianggap. Ekor adalah gambaran orang yang selalu ngikut kemana kepala itu pergi. Jadi kalau digambarkan engkau ini sekedar ekor, maka engkau sebetulnya tidak ada makna, tidak ada posisi, tidak ada sesuatu yang perlu dibanggakan di dalam kehidupan ini. Kenapa? Engkau bukan pemengaruh, engkau bukan influencer, engkau justru orang yang ngikut kemanapun seseorang itu pergi. Persoalannya Bapak Ibu, ada banyak di antara kita itu yang masih memiliki mindset sebagai ekor tadi. Kita merasa bahwa diri kita ini adalah
korban. Kita ngerasa bahwa diri kita ini tidak memiliki apa-apa. Kita ngerasa bahwa diri kita itu tidak memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Dan hari ini kita belajar bahwa konsep seperti itu adalah keliru. Kenapa? Karena Tuhan berkata bahwa aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kemudian dilanjutkan, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Nah, dari teks ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada sidang jemaat supaya kita bisa paham. Paling tidak Bapak Ibu, sebetulnya kemarin waktu tutup tahun ya, kemudian kita bagi ayat ini menjadi ayat yang bicara secara pribadi kepada saya. Ketika saya ngambil ayat ini yang muncul. Saya puji Tuhan, ada janji yang seperti ini kepada saya dan saya rindu untuk berbagi firman Tuhan berdasarkan teks yang saya dapatkan dalam ibadah tutup tahun kemarin. Nah, kembali kepada apa yang saya sampaikan, ada 3 hal yang perlu kita renungkan di dalam kebenaran teks ini. Yang pertama Bapak Ibu, bicara tentang janji posisi bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Posisinya kayak apa? Kepala, bukan ekor. Ayat ke-13 bagian A, Tuhan berkata begini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saudara perhatikan baik-baik, saya kasih tampilan gambar di situ yang memancing daya imajinasi Bapak Ibu, bahwa ada sekumpulan orang di situ dan siapa yang paling menonjol? Pemimpin, kepala. Dan itu janji Tuhan kepada kita. Engkau dimanapun berada, dalam komunitas apapun engkau berada, engkau dijanjikan Tuhan untuk menjadi orang yang memegang posisi sebagai kepala. Sebagai pemimpin di dalam komunitas itu. Seperti yang saya katakan, apa sih arti kepala? Kepala ini adalah simbol otoritas. Orang yang punya otoritas adalah orang yang memiliki tali komando di dalam komunitasnya, di dalam organisasinya. Kepala adalah gambaran dari orang yang memegang tali komando tadi, tongkat komando, otoritas itu. Dia adalah pemimpin, dia penentu arah, dan dia adalah orang yang dihormati. Dan janji ini Bapak Ibu, diberikan Tuhan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita selalu berpikir bahwa mana mungkin saya bisa menjadi seorang pemimpin, mana mungkin saya bisa menjadi seorang yang dihormati, mana mungkin saya mendapatkan simbol otoritas itu, maka semua mindset, pikiran seperti itu adalah pikiran yang keliru. Setiap kita oleh Tuhan diberikan janji, posisi sebagai kepala dan bukan ekor. Sebaliknya siapa yang dimaksud ekor? Ekor adalah gambaran daripada simbol kelemahan. Iya kan? Apalagi kalau saudara melihat binatang yang namanya cicak. Iya kan? Cicak itu kalau terancam keselamatannya, yang pertama dilepaskan itu adalah ekornya. Gerak-gerak ya. Enggak jelas kayak begitu. Ekor gambaran daripada kelemahan. Yang kedua, ekor adalah gambaran daripada posisi yang di belakang, yang enggak penting. Orang yang dianggap tidak perlu untuk didengarkan di belakang. Yang ditarik, tidak punya inisiatif, itu gambaran daripada ekor. Nah, kita ini sebetulnya Bapak Ibu, ya kan, kalau dapat diberi pilihan, lebih senang mana menjadi kepala atau menjadi ekor? Secara fasilitas kita selalu berpikir bahwa kita senang menjadi kepala. Karena kepala adalah gambaran engkau mendapatkan fasilitas. Tetapi dalam kenyataan, dalam realitas sehari-hari, kita itu lebih senang memilih untuk menjadi ekor. Kenapa? Karena ketika kita menjadi ekor, kita nggak dituntut untuk tanggung jawab. Betul nggak Bapak Ibu? Ekor itu nggak pernah dituntut untuk tanggung jawab. Kalau ada masalah di dalam organisasi kita, ada masalah dalam komunitas kita, maka yang bertanggung jawab yang pertama adalah pimpinannya. Ekornya nggak akan mau ditanya.
Siapa ekor daripada organisasi ini? Enggak ada. Nah itu sebabnya seringkali kita tuh merasa nyaman, ya, merasa enak, merasa senang untuk ya tinggal dalam posisi sebagai ekor. Karena kita nggak dituntut apa-apa. Tetapi ingin saya katakan, menjadi ekor, ya, maka kita sebetulnya menjadi satu pribadi yang tidak berpengaruh apa-apa di dalam komunitas kita. Bandingkan dengan kepala Bapak Ibu, ya. Saya beberapa waktu yang lalu pernah bicara bahwa pimpinan, ketua, kepala itu selalu diikuti dengan fasilitas. Setiap posisi ketua, pimpinan, kepala, majikan, juragan, bos, itu selalu diikuti dengan fasilitas. Apa bedanya kepala dengan ekor? Sederhana, kepala itu selalu ada fasilitas. Kan tidak mungkin di dalam dunia kerja, orang yang posisinya paling bawah, kemudian mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu. Ada tunjangan kendaraan misalkan, ada tunjangan kesehatan yang tinggi misalkan, ada tunjangan macam-macam. Enggak mungkin kalau posisi kita ada dalam posisi ekor. Tapi kalau posisi kita dalam posisi kepala, sebagai ketua, itu ada banyak tunjangan. Fasilitas ini, fasilitas itu, ada tunjangan kendaraan, tunjangan transportasi, dan lain sebagainya. Tetapi yang seperti yang saya katakan tadi, banyak dari antara kita dalam hidup ini lebih nyaman untuk menjadi ekor, oleh karena mindsetnya menjadi ekor tidak perlu ada tanggung jawab. Hari ini saya ingin mencoba untuk membalikkan mindset ini. Kalau engkau ingin mendapatkan berbagai macam fasilitas dalam kehidupan ini, rubah hidupmu bahwa engkau ini adalah seorang kepala. Paling tidak Bapak Ibu, paling tidak para suami itu adalah kepala keluarga. Amin. Sebagai kepala keluarga, bertindaklah sebagai kepala keluarga. Nah, perhatikan saudara. Ketika Tuhan memberi janji, posisi kita sebagai kepala dan bukan ekor, ada satu kalimat kecil di dalam display ini yang saya katakan. Janji ini adalah janji perubahan status sosial spiritual. Tuhan mau angkat kita dari mindset ekor, ya, menjadi orang yang memiliki mental kepala, pemimpin yang melayani. Saudara kalau sudah punya mindset, itu repot saudara. Fisik kita mungkin oke, keren, tapi ketika mindset kita ini jelek, jeblok, tetap aja jelek, jeblok. Berapa banyak dari antara kita yang tidak memiliki mindset bahwa saya ini adalah seorang pemimpin gitu loh. Pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Konsep kepemimpinan dalam Alkitab, pemimpin itu adalah untuk melayani. Sehingga Yesus berkata begini, aku datang untuk melayani. Bukan apa? Bukan dilayani. Berapa banyak dari antara kita itu senangnya dilayani? Dalam pelayanan di gereja misalkan, ya kan? Tidak ada kontribusi yang signifikan, tetapi pengennya dihargai, mendapat penghargaan yang tinggi dan sebagainya. Sebetulnya itu mindset seorang mindset ekor Bapak Ibu. Mindset kepala itu selalu berusaha bagaimana menyejahterakan orang lain. Bagaimana dia menjadi pemengaruh untuk orang itu terus beranjak, terus berangkat, terus maju. Nah, firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita semua diberi janji untuk menjadi kepala, bukan ekor. Ayo kita bertindak bahwa diri kita ini adalah kepala, bukan ekor. Yang mikir itu ekor atau kepala Bapak Ibu? Kepala. Ekor itu seindah-indahnya ekor, enggak pernah dia mikir karena ekor enggak punya otak.
tapi kepala. Nah kalau Bapak Ibu oleh Tuhan dikatakan engkau ini kepala, kita ambil tanggung jawab, kita memikirkan tentang kemajuan, kita bergerak ke depan, itu posisi kita sebagai seorang kepala. Yang kedua, teks ini berkata begini kepada kita. Ada janji progres di dalam ayat 13 bagian B. Firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan sebagainya. Yang menarik perhatian bagi saya Bapak Ibu di dalam teks ini adalah kata-kata yang mengatakan tetap naik. Bukan segera naik, tapi tetap naik. Beberapa minggu yang lalu saya pernah sampaikan ayat yang sangat dahsyat untuk kita renungkan. Jalan hidup orang percaya semakin hari semakin kuat, terus naik. Sampai firman Tuhan yang memberikan janji kepada kita, bahwa kalau kita itu hidup di dalam Tuhan, hidupmu itu enggak pernah stuck. Hidupmu tidak akan pernah berhenti pada kemandekan. Ada progres. Nah ini yang janji progres yang diberikan kepada Tuhan. Apa janjinya? Engkau akan tetap naik. Terus satu langkah demi satu langkah. Satu tingkat demi satu tingkat. Terus naik, terus naik, terus naik. Itu yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Engkau akan mengalami progres. Nah kalau ada orang Kristen Bapak Ibu, ya sekali lagi saya sampaikan, kalau ada orang Kristen, hidupnya stuck, tidak ada perkembangan, jangan-jangan malah mengalami penurunan. Dulu dia hebat, tapi sekarang kok turun satu persatu, ya. Kayak diprotoli begitu. Pertanyaannya Bapak Ibu, hidupmu dekat Tuhan apa enggak? Hidupmu mengandalkan Tuhan apa enggak? Kenapa? Karena Tuhan itu berjanji kepada kita bahwa engkau akan naik dan bukan turun. Amin Bapak Ibu. Ini yang harus kita tangkap gitu loh, ketika bicara tentang janji Tuhan. Naik itu apa sih? Saya katakan di sini, naik itu adalah proses pertumbuhan, peningkatan, dan kemajuan yang stabil. Gambarnya itu jelaskan ada anak tangga 1, 2, 3 dan sebagainya. Dalam hal apa? Gitu kan. Ada macam-macam. Dalam hal rohani, karakter, pelayanan, pengaruh. Dan bisa juga dalam perkara-perkara jasmani, ada kemajuan, ada progres dalam kehidupan orang yang mengenal Tuhan. Kerohanian misalkan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Karakternya bagaimana? Semakin hari semakin mampu untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menyenangkan Tuhan. Ya kan? Pelayanannya kayak apa? Terus naik. Dulu misalkan pelayanannya biasa-biasa, sekarang semakin meningkat, dan semakin meningkat. Dan yang paling luar biasa, dia semakin menjadi pemengaruh. Kalau bahasa anak muda sekarang itu menjadi influencer, memengaruhi banyak orang, ya kan, untuk melakukan ini, itu, dan sebagainya. Dan ketika itu semua naik Bapak Ibu, ketika rohani kita naik, karakter kita naik, pelayanan kita naik, pengaruh kita naik, itu akan dibarengi dengan kenaikan-kenaikan berkat kita dalam urusan-urusan yang bersifat jasmani. Percayalah Bapak Ibu. Jangan dalam hatimu ada perkataan begini, masa sih? Itu hanya omongan dari Pak Pendeta misalkan. Masa bener kayak begini? Sidang jemaatnya dikasih Tuhan. Ikut Tuhan itu persoalannya adalah masalah iman. Bukan sekedar logika, bukan berarti kita nggak boleh pinter, bukan berarti kita senang jadi orang bodoh, orang goblok, bukan.
Kita tetap rasional, kita tetap pintar, kita tetap berpikir. Tetapi di atas semua itu ada iman yang akan menuntun kehidupan kita. Sehingga ketika firman Tuhan bilang bahwa engkau akan mengalami kenaikan di dalam rohanimu, dalam karaktermu, dalam pelayananmu, ya kan? Di dalam pengaruhmu bagi orang lain, ketika itu semua mengalami peningkatan, maka berkat jasmani itu pun otomatis akan mengalami peningkatan. Dan ketika engkau menangkap, ya Tuhan, ini janji yang engkau berikan kepada saya dan saya tangkap itu sebagai janji saya. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita berpikir begini, masa kayak begitu sih? Apa hubungannya pelayanan dengan berkat secara jasmani? Apa hubungannya saya melayani Tuhan dengan berkat-berkat dalam pekerjaan saya? Kan gak ada hubungannya. Kalau mindset Anda seperti itu, maka itu yang akan terjadi. Tapi kalau mindset Anda bahwa kalau ketika saya melayani dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, karakter saya semakin berubah menjadi lebih baik, tingkat kerohanian saya semakin meningkat dengan lebih baik, dan itu otomatis akan mengiringi berkat-berkat jasmani yang lain. Itu yang akan terjadi ketika engkau beriman seperti itu. Amin. Dan yang kedua dikatakan begini, engkau bukan turun, ya. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Bukan turun, kata bukan itu kan antitesis dari kata turun. Dan ketika ngomong bukan turun, itu bicara tentang perlindungan dari kemungkinan engkau mengalami penurunan. Perlindungan dari bagaimana engkau akan mengalami degradasi. Engkau akan dilindungi dari itu semua. Engkau akan mengalami perlindungan dari kemunduran, dari kehancuran, dan hidup yang stagnan. Engkau akan dilindungi. Engkau enggak akan mengalami kayak begini. Percayalah Bapak Ibu. Orang yang cinta Tuhan, hidupnya tidak pernah stagnan. Terus naik. Terus progres. Walaupun mungkin kecil, tapi terus naik. Bandingkan kalau stagnan. Saya kasih contoh. Misalkan saya mau pergi ke Surabaya Bapak Ibu. Tapi tidak pernah melangkah. Hanya berandai-andai. Hanya bermimpi. Hanya berimajinasi. Kapan ya saya ke Surabaya, ya kan? Jalan-jalan ke Pakuwon gitu kan ya. Jalan-jalan ke Galaxy Mall. Kapan ya? Cuma kapan. Ya sampai kita masuk liang kubur, gak akan sampai ke sana. Tetapi kalau ketika kita berpikir, saya mau ke Surabaya. Tetapi langkah Anda itu mungkin kecil. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ada progres Bapak Ibu. Ada cerita bahwa hidup saya dulu kayak begini, sekarang kayak begini. Ada cerita seperti itu. Dan ketika engkau melihat ke belakang, wow berkat Tuhan kayak luar biasa. Dulu saya seperti ini, tapi sekarang seperti ini. Itu progres. Mungkin progres kita dengan orang lain beda, satu dengan yang lain beda. Nggak usah iri. Ada progres orang itu mungkin naik kendaraan yang kecepatannya 100 km per jam. Cepat sekali. Tep, gitu. Nggak apa-apa. Itu berkat dia. Tapi ada orang yang mungkin progresnya itu lebih lambat. Ya kan? Satu kecepatannya cuma 10 km per jam. 1, 2, 3. Teman yang tadi udah menempuh jarak 100 km, dia baru 2 km. Enggak apa-apa. Kecepatan tiap kita itu beda. Berkat yang kita terima itu beda. Tetapi yang ingin saya sampaikan, orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya tidak akan pernah sama dengan kehidupan yang kemarin. Amin. Tidak akan sama. Coba Anda lihat ke belakang. Orang-orang yang cinta Tuhan. Flashback sebentar. Orang-orang yang cinta Tuhan. Engkau akan menemukan betapa hebat Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Dan ketika engkau melihat ke belakang, engkau bisa berkata, hidupku beda dengan 20 tahun yang lalu. Kalau 20 tahun yang lalu, saya mengalami berbagai macam kesulitan. Pengen ini gak bisa, pengen itu gak bisa. Ya kan?
bergerak seperti ini sulit, bergerak seperti ini sulit. Tetapi hari ini, apa yang aku inginkan pada masa yang lalu, gampang aku dapatkan. Harapanku di masa yang lalu, sudah aku dapatkan. Ya kan? Dan engkau bisa melihat ketika melihat ke belakang, flashback ke belakang, engkau bisa melihat betapa langkah kehidupan kita, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, dipimpin oleh Tuhan. Dan itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ada progres. Amin Bapak Ibu. Aminkan itu. Kalau saudara mengaminkan ini, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa hidup kita terus mengalami progres. Ada kenaikan-kenaikan. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apakah janji ini, ya kan, langsung turun dari sorga begitu? Saya ingin sampaikan Bapak Ibu buat seluruh sidang jemaat ini. Satu-satunya yang gratis cuma-cuma dari Tuhan, itu adalah keselamatan. Keselamatan itu gratis. Keselamatan itu anugerah. Keselamatan itu cuma-cuma. Tetapi kualitas hidup itu syarat dan ketentuannya berlaku. Seperti kalau Bapak Ibu melihat promosi sebuah iklan, kan biasanya ada tulisan SNK, syarat dan ketentuan berlaku. Kualitas hidup kita itu gak bisa kita dapatkan hanya karena anugerah. Ada proses, ada daya juang, ada upaya yang harus kita lakukan. Nah kembali kepada teks kita, bahwa kita dijanjikan oleh Tuhan menjadi kepala, bukan ekor. Kita dijanjikan untuk tetap naik dan bukan turun. Apakah janji itu otomatis anugerah yang Tuhan berikan kepada kita tanpa kita berupaya apa-apa? Tidak Bapak Ibu. Ada upaya, ada greget, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Paling tidak dalam hal rohani. Ada syarat yang jelas. Jika, perhatikan ayat 13 bagian C Bapak Ibu. Syarat supaya kita naik. Syarat supaya kita menjadi kepala. Saya akan bacakan. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin Bapak Ibu. Nggak bisa kita hanya kepingin naik jadi kepala tanpa ada upaya apa-apa. Nggak bisa. Saya tiba-tiba teringat ketika Musa, karena saking capeknya ngurusi bangsa Israel, kemudian dinasihati sama Yitro, kamu nggak bisa kerja kayak begini, cari pemimpin. Maka kemudian Musa mencari pemimpin, ya kan? Ada pemimpin 10 orang, ada pemimpin 20 orang, ada pemimpin 50 orang, ada pemimpin 100 orang, ada pemimpin 1000 orang. Apa yang saya maksudkan? Setiap pemimpin itu memiliki kompetensi sesuai dengan tugasnya. Orang yang hanya punya talenta memimpin 10 orang, ya jangan memimpin orang yang memimpin sampai 1000 orang. Kapasitasmu di situ. Pertanyaannya, apakah orang yang memimpin 10 orang ini satu kali kelak bisa menjadi pemimpin 1000 orang? Bisa. Kalau dia terus-menerus mengembangkan talentanya. Amin Bapak Ibu. Hari ini sama sampaikan gini loh Bapak Ibu. Tuhan itu begitu luar biasa mengasihi kita. Amin ya. Engkau ditempatkan di tempat pekerjaan, di komunitas yang ada. Yang ingin saya sampaikan. Ketika engkau ditempatkan di dalam dunia kerjamu, di tempat komunitasmu, dimanapun engkau berada, jangan engkau stagnan. Engkau harus mengelola ladang yang Tuhan berikan kepadamu. Kembangkan. Kalau engkau hanya berdiam diri, tidak mengembangkan talentamu, tidak mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepadamu, hanya asal-asalan, maka engkau seperti orang atau hamba yang diberi dengan satu talenta itu. Udah diberi. Dia diberi saudara, jangan lupa ya, hamba yang dapat satu talenta itu,
dapat 1 talenta oleh Tuhan diberi. Persoalannya saya mau tanya, kenapa orang ini dibenci Tuhan? Karena 2, malas dan jahat. Talenta itu enggak dikembangkan. Oh, banyak dari antara kita kayak begini loh Bapak Ibu. Di tempat pekerjaan, skill kita, keterampilan kita enggak berkembang. Stuck kayak begini aja. 10 tahun Anda akan tetap dalam posisi yang sama. 20 tahun dalam posisi yang sama. Kenapa? Karena talenta yang Tuhan berikan itu tidak engkau kembangkan. Coba kamu kembangkan. Talenta 1 itu kemudian menjadi 2. Dikembangkan lagi. 2 menjadi berapa Bapak Ibu? 4. Dikembangkan lagi. 4 jadi berapa? 8. Dan seterusnya. Dan ketika engkau mendapatkan pelipat gandaan talenta sampai 50 talenta misalkan. Lihat sejenak ke belakang. Engkau terus akan menemukan, loh dulu saya cuma dapat 1 talenta loh. Tapi hari ini saya dengan bangga berkata, 1 talenta dulu, hari ini di tanganku sudah ada 50 talenta. Kenapa? Karena ada syarat dan ketentuan yang engkau kerjakan, mengembangkan talenta itu. Nah itu sebabnya Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mendapatkan posisi yang kepala dan terus naik. Firman Tuhan dengan jelas berkata, jika engkau mendengarkan perintah Tuhan. Bukan sekedar mendengar, tapi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap perintah Tuhan. Saudara, kata perintah, itu wacana atau tindakan? Tindakan. Namanya perintah itu adalah sesuatu yang Anda kerjakan. Seorang komandan misalkan ngomong kepada bawahnya, kerjakan tugas seperti ini, dikerjakan. Kata perintah itu bicara tentang tindakan. Apa tindakan kita terhadap firman Tuhan? Nah itu yang akan berkontribusi pada janji yang Tuhan berikan kepada kita. Mendengarkan perintah Tuhan. Yang kedua apa di sini? Apabila firman Tuhan itu kau lakukan dengan setia, konsisten, terus menerus, dan utuh tidak pilih-pilih. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Konsistensi dalam ikut Tuhan itu enggak gampang. Sekali lagi saya bilang ya, konsistensi dalam pekerjaan Tuhan itu enggak gampang. Coba kita lihat kanan kiri kita. Ya kan? Ada orang yang dulu pelayanan dengan sungguh-sungguh, tahannya berapa lama gitu loh. Tiba-tiba 5 tahun berikutnya enggak terlibat apapun dalam pelayanan. Nah orang yang seperti ini pengen terus naik ya susah, karena enggak konsisten. Kerja yang kecil pun kalau kita konsisten melakukannya, maka kita akan menjadi ahli dalam bidang itu, dan kau akan naik terus gitu loh. Nah di dalam pekerjaan Tuhan, ya kan, ketaatan, sekali lagi saya bilang Bapak Ibu, ketaatan itu bukan barang yang mandek. Ketaatan itu bukan sesuatu yang stuck. Ketaatan itu adalah tindakan yang konsisten dilakukan. Mungkin pelayanan pekerjaan Tuhan kita itu enggak terlalu menonjol, ya kecil-kecil saja. Jadi guru sekolah minggu misalkan, ya sudah jadi guru sekolah minggu kelasnya yang paling kecil, ya kan, nggak ada pujian, nggak ada penghargaan. Tapi hari ini saya mau katakan, ketika konsisten melakukan itu, konsisten, tidak lekang oleh waktu, tidak lekang oleh panas, terus melakukan itu. Walaupun anak-anak kecil seringkali merepotkan kita, jengkelin gitu, terus melakukan itu. Saya yakin Tuhan pasti akan menepati janjinya dalam kehidupanmu. Amin. Pasti. Kemarin kita ini ngobrol-ngobrol, saya masih ingat ngobrol-ngobrol dengan Pak Didik kalau tidak salah ya, tentang dulu mesin ketik gitu ya. Kalau dulu mesin ketik, sekarang kan semua serba komputer gampang ya. Ada touchscreen lagi.
Terus saya cerita sama Pak Didi, iya dulu di gereja ya, saya, ya Bu Haryani, dulu ada Bu Heni, Bu Lani, itu penanggung jawab untuk warta gereja. Setiap Sabtu kotik. Ada yang memuji enggak pelayanan yang seperti itu pada waktu itu? Enggak ada. Yang ngeritik banyak, ini salah. Kalau hati ini enggak konsisten untuk melayani pekerjaan Tuhan, kan saya hanya bilang begini, ngapain repot-repot? Saya enggak perlu lagi pelayanan seperti itu, kan begitu. Tetapi kritikan, ya, omongan, tidak membuat saya itu kemudian undur dari pelayanan. Terus saya lakukan, terus saya kerjakan. Nah hari ini Bapak Ibu, terus terang saya melihat teman-teman yang pelayanan di tempat ini. Banyak yang pekerjaannya itu tidak mendapat apresiasi, penghargaan yang semestinya. Karena pekerjaannya itu enggak dilihat orang. Siapa yang datang paling pagi di gereja? Ada penghargaan enggak Bapak Ibu? Yang membersihkan gereja, yang menyalakan lampu, ya kan? Yang setel alat musik. Itu adalah orang-orang yang konsisten dalam pelayanan. Sekali saja mereka enggak melakukan pelayanan itu, kualitas ibadah kita akan bermasalah. Ya kan? Contoh lah ya, sekali saja mic ini enggak disetel dengan baik, pasti kan bermasalah kualitas ibadah kita. Nah ini yang saya katakan, konsisten. Orang-orang yang konsisten begini, bukan saya yang berjanji, Tuhan yang berjanji. Hidupmu tidak akan pernah turun. Engkau akan naik terus. Engkau akan menjadi kepala. Engkau akan menjadi pemimpin. Engkau menjadi pemengaruh. Karena itu janjinya Tuhan. Itu sebabnya sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apabila kita pengen hidup kita terus naik dan tidak turun, ya kan? Kerjakanlah secara konsisten perintah Tuhan dengan ketaatan yang penuh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.